Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat. Di video kali ini Bapak Ibu ada informasi terbaru nih untuk rekan-rekan guru. Ini kabar baik mulai nanti 20 Maret 2025. Oke, ini sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan setiap tahun dan itu selalu sama. Beberapa tahun terakhir ini kami pantau selalu sama. Sehingga besar potensi kemungkinan tahun ini pun sama. Oke, kita to the point. Oke Bapak Ibu, ini dia ya. Dari Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Bapak Ibu. Nah, di dalam salah satu pasal di peraturan ini kita langsung ke pasal yang kami maksud ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, tepatnya di pasal 11. Oke, sini Bapak Ibu ya. Di pasal 11 ini adalah juknis tahun lalu terkait tunjangan hari raya dan besar kemungkinan masih sama dengan tahun ini karena beberapa tahun terakhir ini sama terkait pasal yang mengatur jadwal pencairan tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jadi 10 hari sebelum tanggal hari raya. Kalau kita coba buka kalender Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat kalender tanggal hari raya itu perkiraannya di sini ya. Hari Raya Idul Fitri 31 Maret Bapak Ibu. Dalam juknis tadi ditetapkan 10 hari sebelum hari raya. Maka kita bisa hitung 1, ini kita ke Februari, 2. Oke. Keliru tadi ya, kita hitung ulang dari tanggal 31 ya. 1 tanggal 32, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tanggal 20 kenanya mulai jadwal pencairan tunjangan hari raya 2025. 20 Maret 2025, 10 hari sebelum hari raya. Dengan demikian, mulai tanggal 20 Maret kita sudah bisa menantikan tunjangan hari raya tahun 2025. Nah, siapa saja penerima THR yaitu di pasal 3 disebutkan aparatur negara. Yang pertama PNS dan CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Ini penerima THR dari pemerintah. Terus apa saja komponennya? Itu yang pertama disebutkan di pasal 6. Tunjangan hari raya dan gaji 13 itu terdiri dari gaji pokok Bapak Ibu, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Nah, untuk guru semoga pasal terkait ayat ya, ayat maksud kami ayat yang seperti tahun lalu kembali ada Bapak Ibu. Ayat itu berbunyi seperti ini. Nah, di ayat 15 ya, ini kami zoom. Dalam hal guru atau dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tukin dapat diberikan tunjangan profesi guru 1 bulan. Semoga pasal ini atau ayat ini tetap ada di juknis tahun 2025 nantinya. Kalau ada maka tahun 2025 Bapak Ibu juga akan tetap mendapatkan tambahan 1 bulan gaji pokok dalam THR-nya Bapak Ibu. Kita tunggu juknis untuk tahun 2025. Kami akan update jika ada Bapak Ibu. Nah, sebagai tambahan informasi untuk Bapak Ibu guru yang mendaftar P3K kemarin, ini ada informasi dari edaran Kementerian Dalam Negeri ya. Terutama untuk Bapak Ibu yang belum lulus P3K, itu terkait gaji paruh waktu. Jadi Kementerian Dalam Negeri ini Bapak Ibu tetap berpihak dengan mengeluarkan edaran untuk kepala daerah. Ditujukan kepada kepala daerah. Seperti apa edarannya? Mari kita lihat. Nah, ini edarannya Bapak Ibu kami sudah dapatkan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia edaran dikeluarkan 16 Januari 2025 ditujukan untuk bupati atau wali kota, gubernur ya. Nah, seperti apa edarannya kita baca sama-sama. Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan keputusan Menpan RB Nomor 16 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, dengan hormat disampaikan sebagai berikut. 1. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang
nomor 20 2023 dinyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penetaannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang tersebut mulai berlaku. Instansi pemerintah atau pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Oke. Oleh karena itu, dalam rangka penetapan pegawai non-ASN, Pemda harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN BKN menjadi P3K paruh waktu. Oke, apabila masih mengangkat lagi pegawai non-ASN, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, yang pertama bahwa disampaikan dalam edaran ini untuk daerah ya mengangkat ya menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN kemarin itu yang pendataan ya untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, dan juga sudah dilarang untuk mengangkat lagi pegawai non-ASN, sudah tidak dibolehkan lagi. Oke, jadi rekan-rekan guru ya, rekan-rekan guru yang terdaftar di database kemudian belum lulus P3K tahun ini, itu ada harapan untuk masuk P3K paruh waktu. Karena kan kemarin sempat beredar informasi akan dirumahkan dan seterusnya. Ternyata tidak Bapak Ibu, arahnya adalah P3K paruh waktu. Tentu ini akan perlahan-lahan menuju kesejahteraan guru Bapak Ibu ya. Kemudian kedua, pengaturan penganggaran gaji bagi pegawai P3K paruh waktu dilaksanakan berdasarkan diktum pertama, diktum ketiga, dan diktum ke-19. Dan diktum kedua keputusan Menteri Dalam Negeri. Ya, di keputusan yang lain ya, ini terkait penganggaran gajinya. Di poin ketiga, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan. Ini nomenklaturnya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian keempat, apabila anggaran belanja jasa pegawai paruh waktu belum tersedia atau belum cukup di APBD tahun anggaran 2025, Pemda dapat menggunakan belanja tidak terduga dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Jadi bahkan Kemendagri menyampaikan kepada kepala daerah, kalau misalnya anggaran belanja untuk gaji P3K paruh waktu itu belum tersedia di 2025 atau mungkin belum cukup, bahkan diarahkan agar pemerintah daerah ini menggunakan belanja tidak terduga. Jadi memang ditekankan agar ada anggaran gaji untuk P3K paruh waktu ini. Nah, terkait seperti apa juknis untuk penggajiannya, itu tadi disebutkan di sini Bapak Ibu ya, di peraturan reformasi Permenpan RB nomor 16 2025 tentang P3K paruh waktu. Kami akan bahas di video berikutnya. Di video kali ini kami hanya fokus menyampaikan edaran dari Kemendagri ini tentang penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu di tahun 2025. Semoga guru-guru yang belum lulus P3K tahun ini dan masuk P3K paruh waktu, kesejahteraannya paling tidak kepastian profesinya untuk tetap sebagai guru di sekolah itu terjamin ya. Jadi tidak dirumahkan tapi tetap bisa mengabdi sebagai P3K paruh waktu. Kami akan update informasinya di video-video berikutnya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.